Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel kita ini, ya. Semoga kondisi kita pada hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa jua. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah lama tidak mengupload materi. Jadi insya Allah kedepannya nanti mulai hari ini kita akan berusaha mengupload materi-materi khususnya dalam bidang rekayasa dan materi atau tentang keilmuan yang lain yang bermanfaat bagi kita. Baik, pada hari ini materi yang akan dibahas adalah tentang satuan dalam rekayasa atau bidang keteknikan. Khususnya bidang yang akan dibahas di sini tentang keteknikan yang berhubungan dengan keteknikan atau teknik mesin. Hal ini sangat perlu kita pahami karena dalam teknik mesin itu besaran-besaran yang kita jumpai selalu itu pasti berhubungan dengan satuan. Karena sangat banyak sekarang siswa maupun mahasiswa yang tidak tahu satuan dari suatu besaran. Nah, di sini akan dibahas tentang satuan tersebut sehingga siswa atau mahasiswa yang bergelut dengan bidang rekayasa atau fisika bisa memahami tentang satuan-satuan yang ada. Baik, yang harus dipahami pertama sekali adalah tentang satuan dasar, ya, tentang satuan dasar. Satuan dasar dalam besaran fisika, ya, maupun dalam keteknikan itu ada 3. Ya, besaran pokoknya. Ini kita istilahkan dengan besaran pokok. Jadi di sini ada 3. Yang pertama adalah panjang. Disimbolkan dengan L besar atau L kecil. Satuannya milimeter. Ya, kemudian besaran pokok yang kedua adalah massa. Ya, disimbolkan dengan M besar atau M kecil atau satuannya itu dalam tentunya satuan massa, ya, gram, kilogram. Kemudian yang ketiga, besaran pokok yang ketiga adalah waktu yang disimbolkan dengan T, yang satuannya adalah S kecil biasanya, ya, second. Ini menyatakan second atau detik, atau satuannya adalah jam. Jadi yang dikatakan dengan besaran pokok itu adalah yaitu yang berhubungan dengan semua kuantitas fisik. Jadi ada suatu benda, kalau kita ukur maka kita akan peroleh panjangnya. Kemudian kalau suatu benda kita timbang, maka akan kita peroleh massanya, ya, massanya. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan waktu, misalnya seorang bergerak dari titik A ke titik B, dia bisa menempuh dalam waktu sekian sekon atau sekian jam, ya. Ini adalah kita katakan dengan besaran-besaran atau satuan dasar, ya, atau kita istilahkan besaran pokok. Ya, jadi ini adalah besaran pokok. Jadi kalau kita ditanya misalnya berapa massa kamu, maka benar jawaban kamu dalam satuan kilogram. Misalnya massa kamu adalah 60 kilogram. Jadi kalau ditanya berat, maka satuannya nggak boleh kilogram, ya. Jadi kalau berat itu nanti itu sudah berhubungan dengan percepatan gravitasi. Jadi massa kamu itu nanti dikalikan dengan percepatan gravitasi. Oke, baik, seterusnya setelah kita pahami tentang satuan dasar, selanjutnya ada lagi yang kita sebut dengan satuan turunan atau unit turunan, ya. Beberapa satuan dinyatakan dalam satuan dasar yang dikenal sebagai satuan turunan. Yang dikatakan dengan satuan turunan ini adalah, ya, suatu besaran yang terdiri dari besaran-besaran pokok, ya. Misalnya apa? Satuan luas. Ya, kalau luas itu satuannya kan meter kuadrat. Berarti di situ sudah mengandung meter kuadrat. Berarti meternya ada 2 kali muncul. Artinya meter kali meter. Kecepatan, ya, kecepatan, percepatan, tekanan. Yang mana kalau kecepatan itu meter per sekon, ya, meter ini besaran pokok.
salah satu besaran pokok, kemudian second pun besaran pokok. Jadi apabila dalam satuan itu sudah terdapat besaran pokok di dalamnya lebih dari satu, ya, baik besaran pokoknya itu sama ataupun berbeda, maka ini sudah kita katakan dengan besaran turunan atau satuan turunan. Ya, berarti kecepatan meter per second, percepatan meter per second kuadrat, tekanan pressure ya sama dengan newton per meter kuadrat. Ini kita sebut dengan unit turunan atau satuan turunan. Jadi bisa dibedakan ya, kalau satuan dasar itu hanya ada 3, kalau unit turunan itu bisa banyak. Bisa gaya ya, gaya, newton, kalau newton itu kan massa kali percepatan dan seterusnya. Nah, demikian ya. Berarti ada satuan dasar, ada unit turunan. Apalagi yang lain yang termasuk unit turunan? Ya itu tadi, gaya, ya, kemudian massa jenis, ya, kemudian volume dan lain-lain ya, sangat banyak sekali. Seterusnya dalam satuan yang kita kenal itu ada 4, ya, yang umum digunakan dan diakui secara universal, ya, dan ini kalau kita ketahui, maka satuan-satuan ini kalaupun kita nanti jumpain dengan referensi buku-buku yang berbeda, tetap aja nanti keempat ini akan dikenal di dalamnya. Yang pertama ada disebut dengan CGS unit, kemudian FPS unit, MKS unit, dan satuan internasional unit, ya, atau unit satuan internasional. Nah, sekarang kita pahami apa-apa saja yang 4 itu. Yang pertama yaitu CGS, ya. Kalau CGS atau dalam sistem ini satuan dasar panjangnya itu, satuan dasar panjang, massa dan waktu adalah sentimeter, gram dan sekon atau detik. Ya. Ini namanya CGS, sentimeter, gram, second. Dan unit ini dikenal sebagai unit absolut atau unit fisikawan. Artinya untuk orang-orang fisikawan, satuan yang digunakan itu adalah satuan CGS pada umumnya. Seperti ini ya. Oke, kemudian yang kedua ada lagi yang kita sebut tadi dengan FPS. Ini adalah satuan dasar panjangnya, massa dan waktunya adalah kaki atau feet biasa ya, pound dan second atau detik. Nah, seterusnya yang ketiga ada MKS satuan. Dalam sistem satuan MKS ini satuan dasar panjangnya, massa dan waktu adalah meter, kilogram dan second. Ya, meter, kilogram dan sekon. Unit MKS ini dikenal pula sebagai unit gravitasi atau unit untuk insinyur. Kalau tadi yang berhubungan dengan fisikawan CGS, kalau MKS berhubungan dengan unit insinyur, pada umumnya menggunakan satuan ini. Dan satuan ini merupakan sebenarnya satuan internasional nanti ya, satuan dasarnya. Sedikit di sini tadi, kalau kaki tadi kan feet ya, penulisannya FT. Kalau pound itu biasanya penulisannya LB. Kalau second biasa ya S. Oke, baik, yang terakhir yaitu tentang sistem satuan internasional. Dalam sistem satuan ini, satuan dasarnya masing-masing adalah meter, kilogram dan detik atau second. Ini kan sama saja dengan MKS tadi ya. Meter, kilogram dan second. Baik, dalam sistem satuan internasional ini akan dijelaskan tentang suatu rumusan atau simbol ya yang sering digunakan dalam satuan-satuan internasional untuk satuan-satuan bidang rekayasa. Ya, jadi kepadatan atau densitas, density ya, biasanya disimbolkan dengan rho, tulisannya seperti ini.
Satuannya kilogram per meter pangkat 3. Kilogram per meter pangkat 3. Kemudian gaya, simbolnya biasanya F, force, satuannya Newton. Newton itu sendiri bisa kita hubungkan dengan satuan-satuan dasar, yaitu Newton itu kan, F itu kan sama dengan massa kali percepatan. Berarti satuannya ini bisa saja kita tuliskan, Newton itu adalah massa adalah kilogram, percepatan meter per detik kuadrat. Berarti di sini nanti kilogram meter per detik kuadrat. Tekanan atau P simbolnya pressure, satuannya Pascal, yang mana 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat, ya, 1 PA Pascal 1 Newton per meter kuadrat. Ini semua bisa direkayasa satuan-satuannya sehingga kita dapat satuan-satuannya itu nanti dalam bentuk satuan-satuan dasar. Kemudian kerja atau energi atau usaha, ya, itu satuannya dalam joule, yang mana 1 joule itu sama dengan 1 Newton meter. Kemudian daya dalam watt, ya, daya dalam watt, atau ini power. Jadi tadi pressure, ini power. Tidak masalah, satuannya simbolnya sama, tapi maksudnya berbeda, dan kita harus tahu maksudnya itu yang mana. Dalam watt, 1 watt itu sama dengan 1 joule per second. 1 joule per second. Berarti W, kalau ini kan, kalau kerja biasanya kan W sama dengan F kali S, gaya kali, ya, gaya kali jarak. Sedangkan daya itu adalah usaha per detik, per waktu. Jadi bisa kita peroleh rumus-rumusan yang ada di sini. Oke, seterusnya ada kecepatan. Kecepatan di sini adalah kecepatan linear. Simbolnya V, velocity, meter per second. Kalau percepatan, simbolnya A kecil, ya. Satuannya meter per second kuadrat. Ini second kuadrat, ya. Kemudian ada percepatan sudut. Kalau ini tadi kecepatan linear, ini percepatan sudut. Simbolnya alpha, satuannya radian per second kuadrat. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi satuannya dalam hertz. Nanti frekuensi ini ada juga hubungannya nanti dengan periode, ya. Yang mana periode itu simbolnya T. T sama dengan 1 per F. Demikian, ya. Ini untuk satuan-satuan dalam rekayasa. Oke, ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus, yang mana sini kinerja atau usaha. W itu kan sama dengan, ya, kita change warnanya, ya. Ya, usaha atau W itu kan sama dengan F dikali dengan S. F ini kan satuannya Newton, sedangkan S ini satuannya adalah second. Ya, sedangkan Newton itu sendiri atau F itu kan sama dengan massa kali percepatan. Jadi massa itu sendiri kilogram, percepatan itu sendiri meter per second kuadrat. Nah, jadi ini bisa kita ganti dengan Newtonnya kita ganti dengan kilogram meter per second kuadrat dikali dengan second. Second dengan second kuadrat tinggal di bawah secondnya, ya. Jadi kilogram meter per second. Nah, inilah satuan dari usaha, ya, satuan dari usaha. Bisa kita jabarkan demikian, ya. Jadi kalau kecepatan V itu kan rumusnya jarak per T. Jarak itu satuannya apa? Meter. T waktu satuannya apa? Second. Jadi meter per second. Atau bisa juga dalam jaraknya itu satuan kilometer, dan waktunya biasanya dalam jam. Seperti itu, ya. Jadi semua ini bisa kita turunkan rumus-rumusannya ini. Misalnya sini tekanan P
P itu kan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Gaya itu satuannya Newton, luas penampang itu satuannya meter kuadrat. Nah, jadi ini kita istilahkan tadi dengan Pascal. Gitu ya. Banyak sekali yang harus kita pahami. Kemudian kepadatan atau density ini atau rho itu kan ada rumusan dasar itu massa sama dengan rho kali volume. Jadi massa jenis itu sama dengan massa per volume. Massa apa? Kilogram. Volume apa? Meter pangkat 3. Nah, jadi semuanya itu bisa kita turunkan rumusnya dari rumus-rumus yang ada. Nah, demikian ya, ini kira-kira materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa dipahami dan bisa kamu terapkan nanti dalam menyusun laporan atau memahami satuan-satuan ketika kamu berhubungan atau menjumpai persoalan tentang satuan. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.